Ya, Selamat pagi Bu Wulan. iya, selamat pagi. Sehat kabarnya? Insya Allah Bu sehat sampai deg-degan ya Bu ya. Oke, baik kita sebelum melakukan observasi kelas, Bu, kita lakukan praobservasi terlebih dahulu ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, Bu, kira-kira nih apa tujuan dari rencana pertemuan kali ini? Iya, tujuannya supaya saya bisa mempersiapkan kesiapan saya untuk melakukan observasi kelas nanti Bu. Seperti itu. Oke, persiapannya ya, persiapan menjelang Iya. observasi kelas Iya. ya. Baik Bu, nanti saat observasi kelas ini, saat Ibu melakukan pembelajarannya itu tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Tujuan pembelajarannya itu saya ingin supaya siswa bisa membuat kalimat obligation. Jadi saya hari ini akan membahas tentang obligation dan prohibition. Jadi saya berharap siswa mampu menggunakan kalimat obligation dan prohibition itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu mereka bisa aktif menggunakan kalimat tersebut sehingga kosakata, pembendaharaan kalimat tentang bahasa Inggrisnya itu bisa lebih meningkat seperti itu, dan bisa menggunakan kalimat tersebut di kegiatan sosial mereka sehari-hari. Jadi mereka bisa memahami kalimat dan bisa menggunakan kalimat yang namanya prohibition dan obligation di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Bu, dari rencana Ibu itu, tujuan yang Ibu harapkan itu, kira-kira keberhasilannya yang Ibu harapkan itu apa saja setelah melakukan observasi? Saya dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, saya berharap bisa 80% ya Bu dari penggunaan pembelajaran yang biasanya hanya sama. Karena kenapa seperti itu? Saya berpikir ini dengan menggunakan metode baru yang membeda-bedakan sesuai dengan minat dan bakatnya. Saya berpikir jika siswa belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka, mungkin daya serapnya lebih tinggi sehingga nanti outputnya, pemahaman terhadap materi itu akan lebih tinggi. Saya berharap mungkin 80% bisa berhasil. 80% yang punya harapannya. Baik Bu, kira-kira nanti saat observasi area pengembangan yang seperti apa yang akan Ibu capai? Berarti saya akan melakukan kompetensi pedagogi dalam keaktifan dan keantusiasan murid dalam pembelajaran. Lalu saya mau membuat metode pembelajaran yang berbasis PJBL Bu, Project Based Learning, dengan cara mereka berdiskusi dengan kelompok mereka masing-masing sesuai dengan minat dan bakat mereka. Lalu mereka juga harus mengetahui apa dulu tuh arti atau basic dari obligation dan prohibition sehingga mereka paham dan mereka bisa menggunakannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu area pengembangan yang saya ingin capai. Bagus sekali Bu, dari segi rencana yang akan Ibu lakukan nanti ya. Baik Bu, selanjutnya strategi apa yang akan Ibu persiapkan untuk mencapai rencana yang tadi Ibu sebutkan? Itu dia Bu, strateginya saya akan menggunakan PJBL atau Problem Based Learning, menggunakan LKPD yang bervariatif tentunya sesuai dengan minat bakat mereka, menggunakan gambar-gambar, video, bahkan musik. Karena saya pikir siswa yang mempunyai siswa yang mempunyai skill dari audio itu sangat suka pastinya dengan musik. Jadi saya juga memberikan pembelajaran mereka melalui musik. Dari situ mereka harus bisa mengidentifikasi dan menggali informasi mengenai pembelajaran saya yang tadi tersebut, yaitu obligation dan prohibition. Jadi itu strateginya. Baik, strategi yang cukup menarik dan cukup bagus Bu untuk mencapai. Mudah-mudahan nanti itu strategi dan area pengembangan yang Ibu harapkan itu semuanya bisa tercapai semuanya Bu. Baik, untuk yang terakhir kali ini Bu, bagaimana nih nanti tindak lanjutnya? Kita kan tadi sekarang lagi praobservasi ini, nanti kita lakukan observasi, kemudian apa tindak lanjutnya? Saya berharap akan ada
pasca observasi ya Bu ya. Akan ada pasca Iya, observasi. karena saya berharap dengan terjadinya pra dan observasi kelas, saya juga harus tahu kekurangan dan kelebihan saya pada saat observasi di kelas nanti. Jadi nanti saya berharap ada tindak lanjut dari pasca observasi supaya saya tahu dan bisa melengkapi kekurangan dan kelebihan dari yang sudah saya laksanakan tadi. Oke, baik. Berarti nanti kita akan lakukan pasca observasi ya, Bu ya, secara Iya. observasi. Kira-kira berarti nanti kapan? Saya berharap langsung kalau kita ada waktu mungkin langsung ya Bu. Ya, ya. langsung aja ya, kebetulan sih jadwal kita kan sampai jam 3 ya. Iya. Kebetulan ada waktu jam terakhir saya tunggu langsung. Iya, kalau misalnya hari ini tidak bisa mungkin besok kalau saya kalau mungkin hari ini saya takutnya ada kontak, ada rapat untuk persiapan kegiatan. Oh, baik. Selasa atau di Rabu Oke, ya. nanti saya tunggu kabarnya ya, Bu Iya, ya. baik Ibu. Terima kasih banyak untuk hari ini ya Bu ya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning class. Good morning. How are you today? Before and after study, we have to pray first. Selalu harus seperti ini. Oke, wants to be a leader. Alvin, mau jadi pemimpin? Membaca doa? Ya, Alvin saja. Silakan Alvin. Duduk, siap, gerak. Mulai. Kalau misalnya ditanya, tadi kan pasti tahu jawaban I'm fine, miss, thank you. Tapi di dalam lubuk hati biasanya ada yang fine-nya biasa-biasa aja, ada yang fine-nya bad mood, ada fine-nya memang lagi fine. Kalau digambarkan dengan gambar wajah smile, itu dikategorikan 3 nih. Ada yang benar-benar lagi bad mood, ada yang lagi biasa aja, ada yang lagi happy. Gimana yang fine? Angkat tangan yang fine. Angkat tangannya yang begini dong. Nah, oke, fine. Nah, jangan gimana? Kenapa sih? Ngerasa fine? Oh, lagi happy aja. Alhamdulillah. Oke, open your English book. Nah, sekarang kita mau bahas materi yang kemarin tentang etika sudah semua ya, ada beberapa yang belum ya. Jadi nanti dikumpulkan yang dulu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang prohibition dan obligation yang pernah Ibu habis ceritakan sebelumnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu apa? Pembelajaran membentuk model pembelajaran diferensiasi yang tadi Miss bilang nanti ada auditory, kinestetik, visual. Lalu dengan menggunakan media dan minat pilihan kalian sendiri, peserta didik mampu membuat ungkapan tentang obligation dan prohibition. Ya, nanti dijelasin apa sih obli dan prohib, mungkin pernah sedikit-sedikit pernah tersinggung. Mampu memahami fungsi dan dapat menggunakan ungkapan obligation dan prohibition di lingkungan sehari-hari. Itu tujuannya. Oke, setelah itu Miss mau sekarang kalian sudah punya kelompok masing-masing kan? Silahkan dibuat dimasuk dengan kelompoknya masing-masing. Siapa yang auditory silahkan bergabung di sini. Yang visual masuk ke sini, yang estetik masuk ke sini. Silakan. Untuk yang auditory bisa dilihat video. Lalu yang visual sudah bisa dibuka materi yang sudah dikirim. Dan untuk yang kinestetik materinya ada di sini. Nah, sudah bisa dilihat. Dibuka silakan. Yang kinestetik pusatnya mau di mana? Nah, ada yang jatuh. Oke, sekarang silakan kamu berdiskusi dengan teman-teman guru kalian mengenai
kita ngobrol lagi ya Bu ya setelah kita melakukan observasi kemarin. Iya. Jadi karena belum waktu kita sama-sama padat ya, jadi kita baru bisa ngobrol lagi. Iya. Baik Ibu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil pendapat hari ini? Setelah melakukan observasi kelas kemarin, saya berharap hari ini kita bisa sharing tentang pembelajaran yang saya lakukan kemarin ya, tentang kekurangan dan kelebihan di pembelajaran saya dan langkah-langkah perbaikan ke depannya seperti apa. Untuk sharing ya, biar kita bisa melakukan perbaikannya seperti apa ya. Baik. Perasaan Ibu nih setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran apa yang Ibu rasakan? Pasti ya kan kalau di observasi itu pertama waktu sebelum observasi gitu. Setelah melakukan observasi kelas alhamdulillah saya merasa lega. Saya lega bisa menerapkan pembelajaran menggunakan metode media yang bervariasi sehingga saya merasa anak-anak bisa mendapatkan apa yang mereka apa yang mereka butuhkan. Alhamdulillah ya Bu kalau sudah bisa melaksanakan Banget, iya. Oke, kemudian saat pelaksanaan kemarin Bu, apakah rencana-rencana kegiatan yang sudah Ibu rencanakan saat praobservasi kemarin, apakah tercapai? Saya rasa sudah, karena metode dan pembelajaran media yang diberikan oleh saya di dalam FPP tersebut sudah terlaksana dengan baik dan antusias anak-anak. Saya melihat cukup tertarik dengan apa yang sudah saya lakukan pada saat pembelajaran ini. Ya, memang sih kemarin juga saya melihat anak-anak itu sangat antusias, terutama saat menggunakan media yang Ibu berikan ini ya. Oke, apakah siswa sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Saya rasa sudah, karena pada saat itu anak-anak sudah mengidentifikasi tentang materi saya di materi obligation dan prohibition ya. Mereka sudah bisa menggunakan kalimat-kalimat tersebut di dalam kegiatan sehari-hari mereka. Karena kemarin setelah pembelajaran saya tes, ternyata mereka bisa membuat kalimat obligation dan prohibition. Jadi saya pikir mereka sudah bisa, sudah bisa menerima materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya lakukan. Sekarang kita coba identifikasi dari pembelajaran yang kemarin sudah Ibu lakukan, kira-kira keunggulan apa yang Ibu dapatkan atau Ibu rasakan dari pembelajaran? Yang saya rasakan keunggulan dari yang sudah saya berikan tadi, saya baru mempelajari bagaimana cara mengajarkan anak berdasarkan pembelajaran diferensiasi. Dari situ saya merasa saya bisa memberikan materi pada siswa sesuai dengan minat bakatnya. Jadi saya merasa saya lebih bisa memfasilitasi mereka dalam pembelajaran materi. Itu keunggulan saya. Jadi saya merasa puas bisa memfasilitasi siswa dengan pembelajaran yang diferensiasi. Jadi Ibu kemarin merasa puas dengan keunggulan kemarin yang Ibu dapatkan itu dari minat bakat mereka. Masih kemarin saya lihat itu Ibu memberikan berdasarkan minat bakat itu ada yang pakai video, belajarnya ada pakai gambar, terus ada anak yang menyusun kalimat sendiri seperti itu ya Bu ya. Oke baiklah Bu. Nah kalau tadi keunggulan yang Ibu rasakan sekarang kira-kira kekurangan, kira-kira masih ada nggak kekurangan yang Ibu rasakan? Ya, banyak ya Bu ya. Salah satunya
melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini membutuhkan proses. Iya. Iya, membutuhkan proses dan terus latihan terus supaya terbiasa. Baik Bu, untuk karena tadi belum merasakan ada beberapa kekurangan, kira-kira ke depannya nih ada nggak proses pengembangan diri Ibu, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk pengembangan diri? Jadi saya harus mengikuti kegiatan pengembangan diri atau LDMP makro, bahkan mungkin kegiatan CGP ya, supaya kualitas diri bisa meningkat dan yang sekarang itu Berarti Ibu udah bisa tertarik dengan kegiatan CGP. Ayo Bu, nanti saya ikut saya melihat itu